إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وذريته وأزواجه وأولاده وخلفائه وعلماء والشهداء والصالحين والأنبياء والمرسلين ثم إلى روحنا أبينا آدم ومؤمنا حواء وما تنزل بينهما يوم القيامة ثم إلى روح أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى روح أبينا وأبيكم وأمتنا وخالاتنا وخالاتكم وعمامنا وعمات مشايخنا مشايخ المتعلمين وجميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات كافة من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها إلى يمينها شمالها شيء لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Hadratil kiram, para alim ulama, para kiai, para asatidzah, wa nakhussu bidzikri Raisul Madrasah Al-Hikmah yang dimuliakan oleh Allah, para pemirsa, para pendengar, khususan kepada siswa-siswi MA Al-Hikmah yang dimuliakan oleh Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat taufik hidayahnya pada pagi setengah siang ini dalam kondisi cerah. Kita oleh Allah masih diberikan satu kenikmatan yang luar biasa, yakni nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita bisa bermuajahah walaupun melalui online, tapi mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tetap tercurah limpahkan kehadiran baginda Rasul junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang selanjutnya, sebelumnya kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi MA Al-Hikmah, pada kesempatan pagi setengah siang ini kami akan mengangkat sebuah tema keutamaan bulan Ramadan. Dalam suatu hadis Rasulullah disampaikan atau disabdakan, "U'tiyat khamsatu asya lam tu'ta li ahadin qablahum." Allah memberikan 5 kelebihan kepada umat Muhammad, lam tu'ta li ahadin qablahum, yang tidak pernah diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Artinya sebelum kita, sebelum umat Muhammad ini ada umat dari nabi-nabi sebelumnya. Ini keutamaan ini tidak diberikan oleh Allah, hanya diberikan kepada kita sebagai umat Muhammad. Maka bersyukurlah kita kepada beliau Rasulullah SAW karena adanya beliau, karena peran beliau, sehingga kita diberikan keutamaan ini, terutama di bulan Ramadan. Apa yang pertama, keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada kita sebagai umat Muhammad yang tidak diberikan kepada umat lain? Yang pertama adalah idza kana awwalul lailatir Ramadan
ketika kita masuk di awal bulan Ramadan, di awal bulan Ramadan tanggal 1 kita masuk bulan Ramadan, yanzuru ilaihim birrahmah, Allah memandang kita dengan pandangan kasih sayang. Ini hebatnya umat Muhammad. Maka kita bersyukur kepada beliau sehingga kita oleh Allah sangat dimuliakan, mendapat keutamanya, mendapat pandangan dengan pandangan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa may yanzur ila rahmah, barang siapa yang tidak mendapatkan rahmat dari Allah, maka orang itu akan celaka. Tapi karena kita mendapatkan pandangan dengan penuh kasih sayang dari Allah yang diberikan kepada kita selaku umat Muhammad, maka fayu'adzibuhu ba'dahu abadan, Allah tidak akan menyiksa kita selamanya. Ini kelebihan yang pertama yang diberikan oleh Allah kepada umat Muhammad yang tidak diberikan kepada umat-umat lain sebelumnya. Kemudian yang kedua, wasani ya'murullahu ta'ala bil malaika bil istighfari lahum. Allah memberikan keutamaan kepada umat Muhammad. Yang kedua, ya'murullahu ta'ala, Allah memerintah kepada bil malaikah, kepada malaikatnya Allah, bil istighfari lahum, untuk memintakan ampun kepada kita selaku umat Muhammad. Tapi tentunya tidak begitu saja, kita harus melaksanakan perintahnya, terutama ibadah Ramadan atau ibadah puasa Ramadan. Ini kelebihan yang kedua yang diberikan oleh Allah kepada umat Muhammad. Yang ketiga, kelebihan yang ketiga yang diberikan oleh Allah kepada umat Muhammad, wasalis anna raihatus shahim adyabu min rihil miski. Yang ketiga yang diberikan oleh Allah kepada umat Muhammad, istilah orang Jawa mengatakan abab, air liur. Air liur orang yang berpuasa di bulan Ramadan ini mungguhipun Gusti Allah di hadapan Allah, atyabu min rihil miski, lebih wangi daripada minyak misik. Ini yang kelebihan yang diberikan yang ketiga oleh Allah yang tidak diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Ini hebatnya kita selaku umat Muhammad. Sekali lagi, mari kita perbanyak bersyukur kepada beliau, sering-sering menyebut nama beliau, baca selawat jangan putus-putus, karena sudah dengan lantaran beliau lah kita diberikan keutamaan di bulan Ramadan ini yang tidak diberikan kepada umat-umat yang lain. Maka dari itu, di bulan Ramadan, terutama di akhir-akhir 10 Ramadan ini, mari kita perbanyak amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di akhir-akhir Ramadan ini, tentu anak-anak harus tahu, kita sebentar lagi sudah akan berpisah dengan bulan Ramadan ini. Belum tentu kita tahun depan akan menjumpai dengan Ramadan seperti sekarang ini. Maka kesempatan di Ramadan ini jangan sia-siakan. Gunakan waktu dengan sebaik-baiknya untuk lebih-lebih beribadah kepada Allah. Karena saya membaca suatu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana akhirul lailatul Ramadan," ketika akhir-akhir bulan Ramadan, "bakatus samawati wal ard wal malaikatu ayyu musibatin li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Di akhir-akhir bulan Ramadan, bakatus samawati wal ard wal malaikah, bumi, langit, malaikat menangis. Ayyu musibatin li ummati Muhammad, kenapa menangis? Karena ada musibah bagi umat Muhammad. Artinya musibah ini terjadi pada umat Muhammad di akhir-akhir bulan Ramadan. Kenapa? Sahabat bertanya kepada Rasul, "Qila ya Rasulullah, ayyu musibatin hiya?" Kenapa ya Rasul? Kok di akhir-akhir bulan Ramadan di 10 terakhir, apalagi mendekati hari raya, kok langit bumi menangis, malaikat menangis karena ada musibah untuk umat Muhammad? Kenapa ya Rasul? Kata sahabat. Lantas Rasulullah menjawab, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dhahabu Ramadan." Kamu tahu kenapa malaikat
Kenapa bumi langit menangis? Karena zahabur Ramadan, perginya bulan Ramadan. Bulan Ramadan ditangisi oleh malaikat, oleh langit dan bumi, yang semestinya kita yang harus menangis, karena sebentar lagi kita akan ditinggalkan oleh bulan yang mulia, bulan yang suci ini, bulan Ramadan. Padahal kenyataannya justru kita malah senang, ya enggak? Senang. Sebentar lagi kita hari raya, enak, kita bebas berbuat apa saja. Kalau bulan Ramadan kita tidak bisa ngapa-ngapain, terbelenggu. Setelah ini kita bebas setelah hari raya, seneng. Ini malah kebalik. Justru kita yang mendapat keutamaan dari Allah, diberikan bulan yang namanya bulan Ramadan di umat Muhammad, untuk umat Muhammad. Kok ternyata yang nangis malah langit, bumi, dan malaikat. Mestinya ya kita yang harus nangis. Kok begitunya ya? Langit, bumi, malaikat menangis. Kenapa? Ada apa di bulan Ramadan? Karena langit, bumi, malaikat tahu di bulan Ramadan ini banyak keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada umat Muhammad. Salah satu di antaranya, barang siapa yang berdoa di bulan Ramadan, pasti doanya akan diterima oleh Allah. Barang siapa yang melakukan satu perbuatan kebaikan, pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah. Yang berbuat dosa, diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Inilah kenapa langit, bumi, dan malaikat ini menangis. Ternyata kita malah sebaliknya, justru senang-senang. Justru kita bahagia karena sebentar lagi Ramadan hilang dari kita. Maka dari itu saya mengajak, ayo di sisa-sisa 10 terakhir bulan Ramadan ini, mari kita gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Kita sering berdoa kepada Allah, karena saya pernah baca suatu hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW sendiri, laisa syai'un akrama Allahi ta'ala minad du'a. Tidak ada sesuatu pun yang berpengaruh besar di hadapan Allah illa du'a, kecuali doa. Maka di bulan Ramadan kesempatan, mari jangan bosan-bosan untuk berdoa. Ini kekuatan doa di bulan Ramadan, disinilah dan pada saat inilah kesempatannya di 10 terakhir. Lagi seneng berdoa, lagi susah tetap berdoa dong. Lagi miskin tetap berdoa, jangan putus asa. Udah kaya, istiqomah tetap berdoa. Dalam kondisi apapun mari kita berdoa. Tapi perlu diperhatikan anak-anakku, ada waktu-waktu yang mustajabah untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar ini malam 1000 bulan, di mana apabila ada seorang hamba yang beribadah dan bertepatan dengan turunnya Lailatul Qadar, maka ibadah kita dinilai seperti kita beribadah selama 1000 tahun. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau kita hitung dengan tahun, kurang lebih 84 tahun. Berarti kalau ada seorang hamba, ada seorang manusia yang beribadah bertepatan dengan turunnya malam Lailatul Qadar, maka orang itu seperti dia beribadah selama 84 tahun. Bayangkan, ini keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanallah. Maka jangan sia-siakan kesempatan ini, terutama anak-anakku. Sisa-sisa 10 terakhir bulan Ramadan ini, mari tetap kita istiqomah, perbanyak iktikaf, ya, bisa di masjid, bisa di mushola, atau bisa di rumah. Karena kondisi sekarang ini pandemi, mungkin bisa di rumah kita iktikaf, perbanyak iktikaf, baca Quran. Jangan lupa baca Quran, insyaallah. Baca Al-Quran ini luar biasa pahalanya anak-anak. Jangan sampai disia-siakan. Jadikan kamu mungguhipun Gusti Allah,
Mungguipun Gusti Allah, kamu itu seorang yang paling hebat di bulan Ramadan ini. Karena Rasulullah pernah bersabda dalam satu hadisnya, yang bunyi hadisnya seperti ini, al jannatu mustaqatun ala arba'ati nafarin. Surga itu rindu kepada 4 golongan. Ini surga yang rindu, bukan kita yang rindu surga, malah justru surga yang rindu kepada kita. Ini kan luar biasa. Jadi al jannatu mustaqatun ala arba'ati nafarin, surga rindu kepada 4 golongan. Siapakah di antaranya? Yang pertama, talil Quran, orang yang gemar membaca Al-Quran. Maka saya mengajak kepada anak-anakku, perbanyak baca Al-Quran. Jangan selalu buka HP, WhatsApp umpamanya, atau Facebook. Kurangi kesempatan, mumpung masih ada ini sisa-sisa terakhir bulan Ramadan, 10 terakhir bulan Ramadan, baca Al-Quran supaya kita ini dirindukan oleh surga dan bahkan dijamin masuk surga, Pak, insya Allah. Karena memang ini sudah janji daripada Allah sendiri lewat hadis Rasulullah SAW. Talil Quran, perbanyak baca Quran. Kalau bisa menghatamkan 1 hari, 2 hari 30 juz, monggo, kesempatan. Karena Al-Quran itu 1 hurufnya, ketika dibaca di luar bulan Ramadan, nilai pahalanya 1 huruf 10 pahala. Bayangkan kalau dibaca dalam sholat, 1 huruf ayat Al-Quran itu dibaca dalam sholat sebelum Ramadan, di luar Ramadan itu 50 sampai 100. Lah kalau dibaca di bulan Ramadan, bayangkan berapa pahalanya 1 huruf? Bisa 700 sampai 1000 pahala. Bayangkan. Nek ngitung ganjarane ndak kamot. Saman wadai dewe, saman kalkulator dewe, berapa jumlahnya? Talil Quran. Ayo anak-anak, kalau kamu ingin dirindukan oleh surga, maka perbanyak membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua yang dirindukan oleh surga adalah wahafidil lisan. Jaga lisan kita dari pembicaraan-pembicaraan yang kotor, yang berbau maksiat. Ya, kurangi di bulan Ramadan ini. Apalagi saya pernah membaca suatu hadis yang bisa menghilangkan nilai pahala Ramadan itu ada 4. Tuhbitu arba'atun tuhbitu shaum. Ada 4 hal yang bisa menghilangkan pahala Ramadan. Yang pertama adalah al-kadzibu, bohong. Bohong ini bisa menghilangkan pahalanya Ramadan. Kan eman-eman. Belum tentu kita dapati bulan Ramadan tahun datang, ya umur kita nyampe. Kalau pas umpama bulan Ramadan ini kita setelah ini wafat atau meninggal, ya mending kalau pas lepas bulan Ramadan besoknya meninggal, insya Allah kita tanpa dosa. Karena kita sudah melaksanakan perintahnya. Tapi kalau masih tahun depan kita belum menemui bulan Ramadan, kan ya kasihan juga kan. Makanya kesempatan, ayo perbanyak membaca, menjaga lisan kita. Jangan sampai puasa kita hanya mendapatkan lapar dan dahaga karena pembicaraan-pembicaraan kita yang kotor. Al-kadzibu, kemudian wal ghibatu. Wal ghibatu itu maknanya rasan-rasan. Apa istilahnya itu? Membicarakan orang, membicarakan kejelekan orang, membuka aib orang. Ini namanya ghibah. Ini yang juga bisa menghilangkan pahala Ramadan. Hati-hati anak-anak supaya kita tidak hanya mendapatkan lapar, jadi hindari yang namanya membuka aib orang, membicarakan kejelekan orang, ini hindari. Wan namimatu, kemudian yang ketiga yang bisa menghilangkan pahala Ramadan, namimah. Adu-adu, provokator. Ini hati-hati. Kemudian secara singkat wal yaminul jamus, yang keempat adalah sumpah palsu. Sumpah palsu ini juga bisa menghilangkan pahala Ramadan. Padahal pahala Ramadan itu subhanallah, kullu amal ibnu Adam, setiap amal itu bermanfaat kepada si orang itu sendiri, illa saum, kecuali puasa. Kata Allah dalam hadis qudsinya, wa ana ajzi bihi, saya berhak membalas pahala Ramadan. Jadi kalau kita puasa kita tidak dapat pahala Ramadan, kan kasihan juga. Kita hanya dapat lapar dan dahaga saja. Maka hindari hal-hal yang bisa menghilangkan pahalanya Ramadan. Yang terakhir wan nadru bi syahwatin, yang bisa menghilangkan pahala Ramadan. Yang kelima
melihat dengan pandangan syahwat. Hindari. Maka siang-siang kita lagi puasa, yang biasa kita nonton TV, kurangi nonton TV-nya, karena ada konten-konten yang mungkin tidak layak untuk kita nikmati, ya, kita saksikan. Kalau perlu hindari, biar puasa kita betul-betul mendapat gelar puasa yang khusus. Karena puasa itu ada 3, ada puasa awam, ada puasa khusus, ada puasa khususan khosoh. Wah, ini minimal kita mendapatkan kategori atau gelar puasa khusus. Kalau puasa awam kita hanya menghindari makan, minum, kemudian yang lain-lain tetap dilakukan seperti goroh, adu-adu, melihat maksiat, ini puasa awam. Tapi kalau puasa khusus mending. Ini kategori puasanya kaum solihin. Ya, ini yang bisa menghilangkan puasa. Ini makanya kita kembali ke hadis yang pertama. Mari supaya kita dirindukan oleh surga. Yang kedua, wahafidil lisan, jaga lisan kita dari pembicaraan-pembicaraan yang kotor. Yang ketiga, yang dirindukan oleh surga di antara hamba Muhammad adalah wa mut'imil ji'an, memberi makan kepada orang-orang yang membutuhkan, terutama di bulan Ramadan. Kalau kita ada rezeki, ayo kita sempatkan, kita sisihkan sedikit. Kalau perlu kita berupaya bagaimana menjelang maghrib kita kita perbanyak sedekah, kita keluarkan rezeki kita untuk memberi buka puasa kepada orang-orang yang sedang berpuasa. Wa mut'imil ji'an. Kalau ada tetangga kita yang kurang mampu, kesempatan di bulan Ramadan ini perbanyak sedekah, perbanyak amal, ya. Kemudian yang terakhir, siapa yang dirindukan oleh surga adalah yang tadi wa mut'imil ji'an, yang terakhir washaimina shaum Ramadan. Orang yang berpuasa ini dirindukan oleh surga. Alhamdulillah, fa insyaallah anak-anak semua ini semua berpuasa. Tidak ada yang tidak berpuasa. Karena kalau sampai tidak berpuasa ya tentunya ini sudah jauh melanggar dari perintah Allah. Jadikan Ramadan ini merupakan Ramadan yang terakhir. Seakan-akan setelah ini kita tidak menjumpai Ramadan lagi. Jadi Ramadan ini Ramadan yang terakhir. Maka kita kembali perbanyak amal ibadah, perbanyak iktikaf, perbanyak sedekah, perbanyak baca Quran, dan juga perbanyak doa, terutama doa malam Lailatul Qadar. Siti Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, doa apa yang harus saya baca ketika saya menemui malam Lailatul Qadar?" Ini pertanyaan Siti Aisyah kepada Rasulullah SAW. Beliau ini adalah istri Rasul, bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, doa apa yang harus kita baca ketika saya menjumpai malam Lailatul Qadar?" Kemudian Rasul menjawab, doanya adalah Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Sering-seringlah anak-anak ya, mari kita perbanyak kalau berdoa, tentu dengan akhlak yang baik, tangan diangkat, jangan syukur-syukur doa tangannya taruh di kaki, kayak orang ndak semangat, ndak niat, mau diterima mau tidak terserah. Jangan, doa ini harus pakai tangan terangkat, ini akhlaknya, karena kita sedang meminta kepada Allah. Allahumma innaka afun karim, ini doa yang diperintah Rasulullah ketika menjawab pertanyaan Siti Aisyah. Maka saya mengajak kepada anak-anakku di 10 terakhir bulan Ramadan ini perbanyak berdoa kepada Allah. Karena doa ini atau doa Lailatul Qadar ini mengharuskan terkabulnya doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesuai dengan ayat yang saya baca di awal, Lailatul Qadri khairum min alfis syahr, di malam itu turun malaikat atas perintah atau izin Tuhannya turun ke bumi untuk menyelesaikan segala urusan. Maka saya mengajak sekali lagi tidak bosan-bosan kepada anak-anakku, puasa ini tinggal insyaallah kurang 6 hari.
Ya, kesempatan. Ada seorang anak bertanya sama Ustadz, Pak Ustadz, malam Lailatul Qadar itu kapan datangnya Pak Ustadz? Kemudian Ustadz menjawab, loh kalau saya mah gak pernah mikirin. Akhirnya si anak MA bertanya lagi, Pak Ustadz, kalau Pak Ustadz gak pernah mikirin Lailatul Qadar, sementara banyak orang nungguin malam Lailatul Qadar, lantas kita mau ngapain Pak Ustadz? Lantas Ustadz menjawab, Lailatul Qadar itu tidak perlu ditungguin, jadikan setiap malammu adalah Lailatul Qadar. Ini yang paling bagus. Jadikan setiap malammu adalah Lailatul Qadar. Jadi kalau kita menunggu tanggal berapa ya jatuhnya malam Lailatul Qadar, nah, ini kita bingung. Ini rahasia Allah juga, karena Allah tidak detil memberikan petunjuk, cuman tanda-tandanya saja yang ada. Saya pernah membaca satu riwayat bahwa tanda-tanda jatuhnya malam Lailatul Qadar itu salah satu bagian kecil diantaranya pada hitungan detik air yang mengalir berhenti. Pada hitungan seperdetik turunnya Lailatul Qadar itu air mengalir berhenti. Kemudian pada malamnya itu di antara tanda-tanda yang lain adalah daun-daun bergoyang, ada angin sepoi-sepoi. Ini pertanda, ini menurut satu riwayat seorang ulama, ada angin yang sepoi-sepoi. Ini pertanda datangnya malam Lailatul Qadar. Dan pagi itu biasanya matahari muncul terbit dari timur. Ini kalau kondisi cuaca bagus, antara jam setengah 7 jam 7 ini sangat terang sekali. Tapi kalau malamnya pas turunnya Lailatul Qadar, ini matahari walaupun terbitnya sudah terang banget, tapi nyampainya ke bumi redup. Ini pertanda bahwa tadi malamnya seluruh malaikat yang ada di langit, termasuk malaikat Jibril, ini turun ke bumi. Artinya ibarat orang sudah mengerjakan suatu pekerjaan, setelahnya ada suatu lapangan, kemudian dicangkul, dikebruk istilah orang Jawa itu, kemudian diinjak-injak seperti itu, sehingga ketika sudah diinjak kan otomatis becek. Nah, kalau kita analogikan, kalau ada malaikat turun ke bumi pada malam Lailatul Qadar itu, matahari yang terbit sebetulnya sangat terang karena terhalang oleh injakan-injakan malaikat yang ada di langit pada waktu malam itu turun ke bumi, maka nyampainya sinar ke bumi ini redup. Ini pertanda, ini cuman jumhur ulama yang mengatakan seperti itu. Tidak begitu penting menurut saya lebih cenderung yang pertama tadi, jadikan malam-malammu adalah malam Lailatul Qadar. Ya, karena di malam itu malaikat turun ke bumi sampai terbit fajar. Hadirin, para pendengar, para pemirsa yang dimuliakan Allah, anak-anakku yang tercinta, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat, dan mudah-mudahan oleh Allah kita diberikan sehat, ya, terutama sehat. Sehat ini sangat penting. Sehat ini adalah satu nikmat yang kata Rasul, nikmatani maghbunun fihima. Ada dua nikmat yang sering kita abaikan. Wa katsirum minan nas, bahkan bukan hanya 1-2 orang, banyak orang mengabaikan nikmat ini. Apa yang pertama? As-sihhatu, sehat. Yang kedua, sempat. Maka nikmat sehat ini mari kita syukuri. Mumpung kita lagi sehat, diberikan panjang umur, mari kita perbanyak amal ibadah kita, terutama di bulan-bulan suci Ramadan seperti ini. Karena saya yakin ini bentuk kasih sayang Allah yang diberikan kepada kita, kepada umat Muhammad, ya. Kita sudah diberikan bulan Ramadan, ya. Kemudian masih diberikan keutamaan di dalamnya. Lah kok kita malah leha-leha, kita malah lengah, kan justru kita rugi.
Jangan kalah dengan malaikat, jangan kalah dengan langit dan bumi. Langit dan bumi, malaikat nangis gara-gara mau ditinggal Ramadan, sementara kita malah senang-senang karena sebentar lagi kita akan menikmati hari raya. Iya. Maka dari itu saya mengajak, puasa tinggal 6 hari lagi, gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, perbanyak amal ibadah, perbanyak sedekah, perbanyak baca Al-Qur'an, dan tentunya perbanyak doa kepada Allah. Allahumma innaka afuwun karim. Ini doa yang mustajab yang disampaikan Rasulullah kepada Siti Aisyah. Kemudian Imam Ash-Shawlani juga menyampaikan doa yang mustajabah itu di bulan Ramadan, perbanyak membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mungkin itu anak-anak yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada manfaat maslahah khususnya kepada kami pribadi dan juga kepada seluruh para pendengar pemirsa sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afwa minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita berdoa bersama-sama. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qira'atana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa takbirana wa tahlinana wa tadarru'ana biha wujuhana ya ilahal alamin. Allahumma inna nas'aluka min husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Liridha'illahi ta'ala bi syafaati Rasulillah. Kami akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.